Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azru Raihani Satifah Damanik. Yuk bernostalgia sekaligus belajar mengenai Sumpah Pemuda. Tentunya kita semua masih ingatkan dengan teks Sumpah Pemuda yang satu ini. Selain teks proklamasi dan juga Pancasila yang wajib untuk kita hafal, isi Sumpah Pemuda harus juga dihafal di luar kepala ya. Ayo, siapa nih yang belum hafal mengenai Sumpah Pemuda atau masih ragu-ragu? Simak penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Diawali dari zaman pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional ini merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang dimulai sejak lahirnya organisasi-organisasi modern sampai terbentuknya Nation State Indonesia pada tahun 1945. Nah, pergerakan nasional ini dapat dianggap sebagai gerakan ekonomi, gerakan sosial, politik, dan kultur yang menjelaskan tentang motivasi dan juga orientasi aktivitas organisasi pergerakan. Latar belakang dilakukannya pergerakan ini didasari oleh dua faktor, dari faktor eksternal dan juga faktor internalnya. Nah, pada faktor eksternalnya, yang pertama kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan dan juga membangkitkan bangsa-bangsa Asia ini untuk melawan bangsa-bangsa Barat. Kemudian adanya paham-paham baru di Eropa dan juga di Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti adanya paham liberalisme, demokrasi, nasionalisme, dan juga sosialisme. Yang paham-paham ini mempercepat timbulnya nasionalisme di Indonesia. Kemudian ada juga kebangkitan nasional di Asia dan juga di Afrika. Misalnya adanya All Indian National Congress pada 1885 dan juga Gandhisme di India, dan adanya gerakan Turki Muda di Turki. Nah, faktor yang kedua yakni faktor internalnya. Pada faktor internal ini, adanya penjajahan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia sendiri. Kemudian adanya kenangan-kenangan akan kejayaan yang terjadi pada masa lalu. Lalu muncullah kaum intelektual yang menjadi pemimpin dari pergerakan nasional ini. Nah, adapun dari ciri organisasi pergerakan nasional ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok-kelompok etnis atau suku tertentu, melainkan dia terdiri dari beberapa kelompok etnis. Lalu yang kedua, sebagian besar pemimpin dari pergerakan nasional ini berasal dari mereka yang merupakan kalangan-kalangan yang terdidik. Kemudian yang ketiga, organisasi-organisasi pergerakan nasional ini memiliki tujuan yang jelas. Lalu yang keempat, organisasi-organisasi pergerakan nasional ini memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Dan ini merupakan timeline zaman pergerakan nasional yang dimulai dari Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga PNI. Lalu adanya Sumpah Pemuda ini dipelopori dari organisasi-organisasi kepemudaan seperti Jong Java. Pada 7 Maret 1915 di Gedung Stovia di Jakarta didirikan Trikoro Darmo yang diketuai oleh Satiman Wirjo Sanjojo dan wakilnya Suradi Wongsonegoro dan sekretaris yakni Sutomo. Nah, kongres pertama di Solo pada tahun 1918 menghasilkan 2 keputusan penting, yakni tentang lingkup keanggotaan dan nama-nama organisasi. Lalu namanya ini diubah menjadi Jong Java dengan tujuan untuk membangun persatuan Jawa Raya. Nah, yang kedua ada Jong Sumatera Nenbon. Jong Sumatera Nenbon ini didirikan pada 9 Desember 1917 di gedung Volksluxor Jakarta oleh 150 orang pelajar Sumatera dengan cabangnya di Padang dan juga Bukit Tinggi.
Nah, tokoh utama dari Jong Sumatera dan Bon ini yakni Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan. Lalu adanya Serikat Ambon. Organisasi Serikat Ambon ini merupakan organisasi pertama Wilhelmina atau militer pada 1908. Ambon Studentenvolk 1909, Yong Ambon 1918. Nah, organisasi pertama yang berusaha untuk mempersatukan semua organisasi Ambon adalah Serikat Ambon ini. Pada 9 Mei 1920 di Semarang oleh A.J. Petty. Karena kegiatannya, ia ditangkap pada Oktober 1920 dan diasingkan ke ujung pandang Bengkulu, lalu di Palembang dan juga di Flores. Nah, baru pada 1927 ada tokoh penggantinya yaitu Mr. Latu Hari-Hari di Surabaya yang menginginkan Indonesia ini merdeka. Organisasi selanjutnya yakni Perkumpulan Pemuda Sulawesi. Rukun Minahasa Semarang 1912 oleh Dr. Tumbelka dan Dr. Samratulani mendirikan Jong Minahasa di Jakarta pada 24 April 1919 sebagai reaksi dari Jong Minahasa. Maka lahirlah Jong Celebes di Jakarta pada 1933. Nah, selanjutnya ada Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, P3 ini didirikan 1926 di Jakarta oleh mahasiswa Teknik Hogeschool Sofia School yang tujuannya ini ingin menyatukan seluruh perkumpulan-perkumpulan pemuda. Sebab menurut P3I ini, persatuan ini merupakan senjata yang sangat ampuh untuk mengusir para penjajah. Nah, tokoh-tokoh dari P3 ini yakni Gondo J. Gularso, lalu ada Sumitro, Wilopo, Akagani, Amir Syarifuddin, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Nah, organisasi ini banyak berpengaruh di Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Lalu selanjutnya ada Organisasi Pemuda Indonesia. Organisasi Pemuda Indonesia ini terdiri atas Jong Indonesia yang didirikan pada 20 Februari 1927 oleh pemuda anggota dari Studi Klub Bandung, terutama mereka yang pernah belajar di luar negeri. Nah, tujuan pembentukan ini memperluas dan juga memperkuat ide persatuan nasional. Nah, terdapat sejumlah cabang yang berhasil dibentuk, yakni berada di Solo, Yogyakarta, dan juga di Jakarta. Kemudian adanya Yosodiningrat, Yusupati, Suwaji, Subayo, Sunario, Sartono, Iska, Bidarto, dan juga yang lainnya. Dan pada Kongres 1 pada 28 Desember 1928 nama-nama ini diganti menjadi Pemuda Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini sebagai tonggak persatuan dan juga kesatuan. Yang pertama, adanya federasi dan Pon Sawo Matang. Asas perjuangan PI tidak hanya menginspirasi para pemuda terpelajar saja, tetapi tokoh-tokoh organisasi pada umumnya. Nah, sebagai contoh yakni Insinyur Soekarno. Ia belum juga puas dengan keadaan dan juga perkembangan organisasi-organisasi yang telah ada, termasuk PNI sebagai organisasi yang ia pimpin. Nah, perkembangan PNI ini memang sangat pesat, tetapi belum mampu untuk membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, oleh karenanya, Soekarno ini ingin membentuk wadah yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi. Nah, Soekarno ini pernah membentuk konsentrasi radikal pada 1922. Nah, konsentrasi radikal ini dimaksudkan merupakan wadah penyatuan para nasionalis dan juga partai-partai yang diwakilkannya.
Nah, gagasan tentang persatuan dan kerjasama antar organisasi ini sudah sangat lama didengungkan oleh PI. Bahkan persatuan ini menjadi salah satu asas dari perjuangan PI. Nah, pada tahun 1926, Muhammad Hatta dengan tegasnya mengatakan perlunya diciptakan blok nasional yang terdiri atas partai-partai politik yang merupakan organisasi-organisasi pergerakan, baik yang berbasis komunis maupun nasionalis, baik yang agamis maupun yang sekuler, guna untuk menghadapi penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Namun sayangnya pada 1926 dan awal tahun 1927, PKI dengan ambisinya melakukan gerakan sendiri melawan kekuasaan Belanda dan akhirnya dapat dihancurkan oleh Belanda. Nah, dengan peristiwa itulah, maka tokoh pergerakan nasional semakin bersemangat untuk membentuk kekuatan bersama. Apalagi kondisi politik saat itu diwarnai dengan sikap keras dan juga kejam pemerintah kolonial terhadap organisasi-organisasi pergerakan yang ada. Nah, maka sangat diperlukan kerjasama antara berbagai organisasi pergerakan yang ada. Kebetulan pada tahun 1927 telah terbit beberapa surat kabar yang memuat tentang tulisan perlunya mengatasi berbagai perbedaan untuk membangun kerjasama yang lebih kokoh lagi. Lalu adanya cita-cita persatuan. Pada 15 November 1925 dilaksanakanlah pertemuan organisasi-organisasi pemuda. Hadir dalam pertemuan ini antara lain perwakilan dari Jong Java, Jong Sumatera dan Bon, Jong Ambon, Jong Salabas, dan juga pelajar-pelajar Minahasa, dan juga Sekar Rukun. Nah, dalam pertemuan ini dibahaslah rencana Kongres Pemuda. Kemudian setelah pertemuan ini juga dibentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Tabrani. Nah, komite ini diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Setelah dilakukannya berbagai persiapan yang ada, maka pada 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakanlah rapat besar pemuda di Jakarta yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Nah, kongres ini diketuai oleh M. Tabrani, yang tujuan dari kongres ini adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yakni membentuk suatu badan yang sentral. Keberadaan badan sentral ini dimaksudkan untuk memantapkan paham persatuan kebangsaan dan juga mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Nah, gagasan-gagasan persatuan ini pun dibicarakan dan juga dipaparkan oleh para tokoh-tokoh dalam kongres ini. Seperti Sumarno tampil sebagai pembicara dengan topik gagasan persatuan Indonesia. Lalu ada Bahder Johan tampil dengan topiknya kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Lalu ada Nona Adam yang menyampaikan gagasannya tentang kedudukan kaum wanita. Tak lupa pula ada Jokso Dipuro berbicara tentang Rapak Lumuh. Kemudian ada Paul Pinontoan yang berbicara tentang tugas agama di dalam pergerakan nasional. Ada juga Muhammad Yamin yang berbicara tentang kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan juga kesusastraan Indonesia di masa yang mendatang. Nah, gagasan yang disampaikan oleh Yamin dalam kongres itu merupakan pengulangan dari pidatonya yang disampaikan dalam Lustrum 1 Jong Sumatera dan Bon saat ia berpidato mendapat komentar dari Profesor Dr. Hoykes bahwa kelak Muhammad Yamin menjadi pelopor bagi usaha penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan bahasa Belanda dapat semakin terdesak. Kemudian dilaksanakanlah Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini dibagi menjadi Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Nah, dalam Kongres Pemuda pertama telah muncullah kesadaran dan juga kesepahaman tentang perlunya bahasa kesatuan yang digunakan. Nah, pada saat kongres ini
telah diusulkan untuk memutuskan bahasa kesatuan yang digunakan, yang dipilih antara lain bahasa Jawa dan juga bahasa Melayu. Nah, setelah dipilih satu di antara dua bahasa itu, akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang disebut dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi pada akhir Kongres Pemuda 1 itu sudah disepakati dan juga diputuskan bahwa bahasa persatuan kita yakni menggunakan bahasa Indonesia. Hanya pada waktu M. Tabrani mengusulkan dan kemudian memutuskan agar Ikrar Pemuda yang mengakui bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan, kemudian dibicarakan lagi pada Kongres Pemuda berikutnya. Nah, inilah hasil penting dari Kongres Pemuda 1. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda 1 ini telah melahirkan keputusan yang sangat mendasar, yakni mengakui dan juga menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia yang disepakati sebagai perekatnya. Dan perlu diketahui juga bahwa usul mengenai bahasa Indonesia ini sebenarnya datang dari M. Tabrani yang semula Muhammad Yamin ini agak keberatan. Namun setelah berdiskusi dengan Sanusi Pane dan juga Adi Negoro, disepakatilah yang diusulkan sebagai bahasa persatuan ini adalah bahasa Indonesia, yang intinya berasal dari bahasa Melayu yang akan diperkaya oleh bahasa-bahasa lainnya. Lalu dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II. Nah, memasuki tahun 1927, perjuangan pemuda ini mengalami percepatan yang luar biasa. Setiap ide persatuan untuk membebaskan Indonesia ini ditangkap dengan baik oleh kelompok pemuda, bahkan juga kelompok tua. Nah, gerakan semangat dan gelora dari perjuangan para pemuda ini semakin meningkat untuk merapatkan barisan perjuangan di tanah Hindia, karena didukung oleh bergabungnya tokoh-tokoh dan juga para pelajar dari Perhimpunan Indonesia yang baru saja kembali ke tanah air. Di antaranya mereka yakni Sartono, Muhammad Nazif, dan Mononutup. Nah, selama 2 tahun itulah para pemuda ini mengadakan pertemuan secara intensif di Indonesia Klugebaf. Nah, pada 28 Desember 1927, Jong Indonesia ini menyelenggarakan kongres di Bandung. Nah, dalam kongres ini, Insinyur Soekarno memberikan ceramah yang dapat menambah semangat para pemuda. Nah, dalam kongres ini juga menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. Selanjutnya, untuk merealisasi gagasan dari fuse pertama, semua organisasi itu, P3I segera mengambil langkah-langkah selanjutnya. Lalu diadakanlah pertemuan untuk membentuk panitia yang dikenal sebagai Panitia Kongres Pemuda II. Nah, panitia inilah yang bertanggung jawab terhadap serangkaian acara seperti rapat-rapat terbuka dan juga ceramah-ceramah yang menganjurkan dan juga menguatkan semangat persatuan. Lalu pada bulan Juni 1928, panitia kongres ini pun dibentuk dan terpilihlah ketuanya pada Kongres Pemuda II, yakni Sugondo Jojo Puspito dari P3I. Nah, Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Yang diundang dalam kongres ini adalah semua organisasi pemuda dan juga mahasiswa, serta berbagai organisasi dan juga partai yang sudah ada. Nah, tampak hadir juga beberapa tokoh pemuda ataupun tokoh-tokoh senior seperti Sugondo Jojo Puspito, Joko Marsaid, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, lalu Sartono, Purnomo Wulan, Siti Sundari, Muhammad Roem, Wongso Negoro, dan yang lainnya. Nah, kongres ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Volkskrant dan juga dari pemerintah Hindia Belanda. Nah, diperkirakan yang hadir ini sebanyak 750 orang.
Lalu tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Nah, tokoh-tokoh dalam Sumpah Pemuda ini adalah deretan para pahlawan bangsa yang memiliki andil yang sangat besar atas lahirnya Sumpah Pemuda ini. Tanpa sumbangsih dari pemikiran dan juga tenaga mereka, ikrar Sumpah Pemuda ini mungkin tidak akan terbentuk. Nah, tokoh yang pertama yakni ada Sunaryo Sastrowardoyo. Walaupun masih zaman dulu, tapi rapat saat itu sudah dilindungi oleh hukum. Ada Bapak Sunaryo selaku pengacara yang ikut serta sebagai anggota rapat pada masa itu. Nah, beliau juga memberi orasi atau pidatonya yang bertemakan pergerakan pemuda. Lalu yang kedua ada Muhammad Yamin. Beliau ini merupakan tokoh yang menyumbangkan ide untuk melaksanakan kongres-kongres pemuda saat itu, di mana kemudian beliau juga dijadikan sekretaris serta penyusun naskah Sumpah Pemuda. Perjuangan yang beliau lalui untuk menjadi tokoh penting di kongres ini sangatlah panjang. Yang ketiga ada Djoko Marsait. Beliau adalah pemuda perwakilan dari organisasi Jongjava. Djoko Marsait juga memiliki kedudukan yang sangat penting, yakni sebagai wakil ketua Kongres Pemuda. Nah, yang keempat ada Sugondo Joyopuspito. Nah, beliau ini adalah ketua dari Kongres Pemuda yang telah dilaksanakan selama 2 kali. Beliau ini kalau diibaratkan pada masa sekarang, ia merupakan mahasiswa yang aktif di organisasi kampus. Bedanya, kalau Sugondo ini aktif di berbagai perkumpulan pemuda dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Yang kelima, yakni ada Wage Rudolf Supratman. Beliau adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Beliau jugalah yang berinisiatif untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya pertama kali tepat di hari diikrarkannya Sumpah Pemuda, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, yang keenam ada si Kong Liang. Beliau merupakan pemilik dari Museum Sumpah Pemuda. Ia merupakan seorang suku etnis Tionghoa yang pro dengan bangsa Indonesia. Bangunan museum ini merupakan sebenarnya merupakan rumahnya, di mana disinilah tempat untuk penginapan utama bagi para pemuda yang berasal dari luar Pulau Jawa. Nah, yang ketujuh ada Amir Syarifuddin. Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya dalam fakta tentang Sumpah Pemuda, Amir Syarifuddin ini merupakan sosok yang sangat penting dan juga sangat aktif dalam kegiatan pemuda. Amir Syarifuddin ini mendukung kongres sepenuhnya dengan menyumbangkan ide-idenya untuk persatuan bangsa. Kemudian, yang kedelapan ada Sarmidi Mangunsarkoro. Pemuda Indonesia itu sangat cerdas sejak dahulu, tidak perlu menunggu zaman teknologi. Pemuda Indonesia ini memang sudah cerdas, salah satunya yakni Sarmidi. Beliau ini menjadi tokoh penting untuk sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Banyak sekali ide-ide terbaik terkait hak anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak lagi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fakta tentang Sumpah Pemuda. Yang pertama, Sumpah Pemuda ini lahir secara normal tanpa adanya perdebatan. Nah, perundingan yang telah berjalan full sharing dan juga diskusi. Semua organisasi dari pemuda yang hadir pada saat itu, seperti Jong Islaminten Bond, Jong Java, dan yang lainnya, berusaha untuk menyatukan visi dan misi mereka, yakni untuk mempersatukan bangsa Indonesia lewat dari pemuda-pemuda generasi bangsa. Kemudian dibangun Museum Sumpah Pemuda. Nah, untuk mengenang para pahlawan dalam menyusun Sumpah Pemuda ini, pada 1928, dibangunlah sebuah museum yang berisi tentang semua hal terkait sebagai cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda. Museum ini berada di Jalan Keramat Jaya nomor 58 Jakarta Pusat. Lalu yang ketiga, pada masa itu dilarang mengatakan merdeka. Nah, bisa dibayangkan kan bagaimana mencengkamnya Kongres
Sumpah Pemuda pada saat itu. Karena Indonesia ini masih dalam kekuasaan Belanda. Namun, para pemuda ini tidak gencar sedikit pun untuk membakar semangatnya agar lebih menyala-nyala lagi. Mereka dengan gigihnya menyanyikan yel-yel merdeka. Yel-yel tersebut bukan hanya sekedar yel-yel biasa, terbukti bisa membuat para tentara Belanda ini yang patrol di sekitar tempat kongres ini menjadi sangat terganggu. Mereka ini merasa takut dengan kata merdeka, sehingga para tentara Belanda ini melarang para pemuda untuk mengadakan merdeka lagi. Lalu, di setiap peringatannya selalu dilakukan upacara. Bukan saat hanya peringatan proklamasi saja, kita mengadakan upacara, melainkan juga saat peringatan Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda II. Nah, Kongres Pemuda sendiri memang berlangsung 2 kali, yakni pada Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Isi dari setiap kongres ini berbeda-beda. Nah, yang paling lengkap dan yang paling penting isinya adalah pada masa di Kongres Pemuda II. Karena di kongres inilah Sumpah Pemuda diikrarkan. Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Hanya 2 hari saja, tapi hasil yang diputuskan sangatlah penting untuk bangsa Indonesia. Namun, masih menggunakan bahasa Belanda. Karena pada masa itu masih dalam pengaruh Belanda, maka Kongres Pemuda ini berjalan dengan dominasinya bahasa Belanda sebagai perantaranya. Nah, Siti Sundari yang padahal orang Indonesia pun juga menggunakan bahasa Belanda. Namun hal tersebut bukanlah halangan bagi para pemuda pada masa itu. Isi Sumpah Pemuda ini tetap dimusyawarahkan dan juga sudah pasti dilahirkan karena ada Muhammad Yamin yang siap menerjemahkan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga semua peserta pada kongres ini tidak terkendala dalam bahasa. Nah, lalu Sumpah Pemuda ini beridentitaskan peci. Ini adalah sebuah atribut khusus yang secara tidak sengaja semua peserta kongres yang laki-laki di hari itu semuanya berpenampilan seperti Bung Karno yang selalu memakai peci atau songkok berwarna hitam. Ternyata memang ada maknanya di balik peci hitam itu. Sebagai identitas pergerakan nasional adalah makna yang dimaksud, di mana memang Presiden Soekarno sudah memperkenalkan sebelumnya. Lalu pada Kongres Pemuda II yang berlangsung selama 2 hari, tetapi rapatnya dilaksanakan selama 3 kali. Nah, saat kongres rapat ini tidak berlangsung 2 hari sekali, melainkan 1 hari ada yang sampai 2 kali rapat. Untuk itulah ada 3 tempat yang bersejarah sebagai tempat Kongres Pemuda II ini. Rapat pertama dilaksanakan di lapangan Banten, kemudian rapat kedua di Medan Merdeka Utara, dan rapat yang ketiga ini di Gedung Indonesia Gebau Kramat. Untuk ikrar Sumpah Pemuda sendiri tidak dibicarakan 3 kali berturut-turut, melainkan disahkan di rapat ketiga sekaligus diikrarkan untuk pertama kalinya. Kemudian lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan di ikrar Sumpah Pemuda ini. Cara mengumandangkannya pun tidak seperti pada upacara-upacara bendera yang selama ini kita tahu, melainkan dikumandangkan tanpa syair. Saat itu yang mengumandangkan pertama kali adalah Wage Rudolf Supratman atau yang lebih dikenal dengan W.R. Supratman. Beliau ini hanya bermodalkan biola saja, sehingga lagu Indonesia Raya ini hanya dimainkan instrumennya. Tujuannya agar tidak memancing keributan dengan polisi Belanda, karena ada kata merdeka dan Indonesia yang ada dalam syair lagu tersebut. Nah, selanjutnya jumlah peserta Kongres Pemuda II ini sebanyak 700 orang.
Bisa dibayangkan betapa ramainya suara yel-yel kata merdeka yang dikumandangkan oleh hampir 1.000 pemuda Indonesia tersebut. Sebuah perhelatan kongres yang sangat besar dengan satu tujuan, yakni persatuan bangsa. Namun, pada peninggalan sejarah yang ada, jumlah absensi peserta rapat ini hanya sebanyak 82 orang saja. Nah, disinyalir hal tersebut ini dikarenakan ada perampasan dokumen kongres oleh polisi-polisi Belanda. Selanjutnya, Amir Syarifuddin Harahap menjadi salah satu tokoh penting dalam lahirnya Sumpah Pemuda. Amir merupakan bendahara dari Kongres Pemuda II dan Kongres-Kongres Pemuda yang lainnya. Beliau ini merupakan pemimpin pemuda dari Jong Batakbon yang sangat aktif hingga pernah diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Namun hidupnya malah berakhir di tangan tentara Indonesia sendiri karena perbedaan prinsip antara organisasi yang diikutinya, FDR, dengan pemerintah Bung Hatta. Nah, yang terakhir, peserta rapat adalah utusan Organisasi Pemuda Indonesia dan Tionghoa. Nah, walaupun Tionghoa adalah minoritas yang ada di Indonesia, tetapi suku ini sangat pro dengan Indonesia, di mana suku ini pada saat pada saat kongres pun juga tidak ketinggalan dalam mengirimkan utusan pemuda-pemudanya. Ini menandakan bahwa persatuan di bumi Indonesia ini saat itu sudah tumbuh. Rasa persatuan tanpa membedakan suku ataupun cian. Untuk itulah fakta ini wajib kita tiru agar terciptanya kerukunan. Nah, tujuan dari Sumpah Pemuda ini yakni untuk mengubah pergerakan pemuda Indonesia yang saat itu masih bersifat kedaerahan menjadi nasional. Kemudian mencerdaskan pemuda bangsa agar mampu menciptakan taktik serangan yang lebih terarah lagi. Lalu untuk merebut kemerdekaan Indonesia pastinya, dan juga menciptakan semangat persatuan dan menambah rasa cinta tanah air. Yuk sama-sama kita hafalkan teks dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian pembahasan Sumpah Pemuda dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan, baik itu perkataan yang kurang tepat ataupun bahasa yang kurang sopan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.